Halo, selamat petang, Kak. Halo, selamat sore Kak Indra Wahyu. Kalau boleh tahu panggilannya siapa ya Kak? Indra, Kak, Indra. Kak Indra. Oke, Kak Indra nih Iya, kalau sekarang lagi sibuk apa Kak? maksudnya Maksudnya sekarang selain menjadi duta bahasa, sedang ada kegiatan apa ah, aja sehari-hari? ya, ya, saya masih mahasiswa ya, Kak. Di Hmm, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Negara Palangkaraya itu program studi keperawatan. hmm, Sekarang itu tahun ketiga, jadi ya mau masuk akhir lah ya, tahun Kak. ketiga ya Jadi Kak? kesibukannya sekarang selain kuliah, Hmm, saya juga sebagai duta bahasa, juga konten kreator juga kebetulan. konten Begitu. kreator untuk media sosial apa Kak? Nah, kalau media sosial saya di TikTok, Kak. Di Itu TikTok Indra ya Kak? WYU. Jadi saya membagikan catatan tentang materi ya yang kadang sulit seperti itu bagi mahasiswa. Nah, saya bahas di situ. Oh, berarti seputar mata kuliah gitu ya Kak? Betul, ada medis lah, kira-kira gitu, edukasi Oh, untuk yang medis. medis ya. Oke. Betul. Ini tadi, Kakak pelatihan apa ya, Kak, seharian? Apakah pelatihan dari kampus Oh iya, atau gimana? jadi Mhm, betul. Jadi pelatihannya sudah 10 hari. mhm. Jadi berakhir 14 Agustus nanti. Jadi itu pelatihan kegawat daruratan dan manajemen bencana. Jadi kami dilatih itu untuk dapat sertifikat itu. Jadi bagaimana ya mulai dari memanage ya Mhm, kalau ada bencana mhm, sampai ke manajemennya kira-kira begitu. Itu oke. pelatihannya. Makanya full. Iya, Maaf ya. seharian ya? Belum selesai. Betul seharian. Kalau malam memang free, Kak, jadwalnya? Ya, kadang karena ini kan kita duta bahasa ya, kebetulan Mhm. saya besok mengisi materi diminta balai. Jadi kadang saya juga menyiapkan materi gitu untuk keesokan harinya, tapi nggak terlalu yang ada lah kegiatan malam. Oke, Paling yang belajar aja gitu. tapi, semakin padat ya, Kak, berarti jadwalnya sekarang setelah menjadi duta bahasa? Betul, betul Kak, betul. Semakin padat. Kak Indra tadi ya panggilannya? Betul, kalau Kakak siapa Oh, panggilannya Kak? Nama aku Ayu, Kak. Oke, Oh, Kayu ya? aku. Siap, Kak. Oke, Mhm. mau tahu dong Kak, gimana perjalanan dan persiapannya eh, sampai di titik sekarang Kak, jadi duta bahasa terbaik dua ya? Iya, betul, terbaik Mm-mm. 2. Bisa diceritain Baik, nggak Kak Indra? Mm-mm. bisa Kayu. Jadi awalnya itu pendaftaran saya ingat itu kampanye untuk duta bahasa itu mulai Februari. Hmm, Itu udah mulai gencar tuh balai, Kak. Nah, saya itu kan di kampus ya, Kak ya. Memang aktif lah, bisa dibilang aktif. Saya mengikuti debat gitu ya, lomba public speaking tingkat hmm, nasional, debat oh, kesehatan juga, misalnya olimpiade gitu di kampus tentang kesehatan. Nah, waktu itu saya direkomendasikan oleh bagian kemahasiswaan, itu Indra ikut duta bahasa gitu. Awalnya saya menolak kan Kak, karena sibuk sekali waktu itu saya masih ingat, hmm. padat karena kuliah kesehatan banyak banget materinya Kak. Jadi saya mungkin kewalahan gitu. Jadi pada akhirnya di tahap terakhir saya nggak bisa nolak lagi karena itu seleksi dari kampus Hmm. awalnya. Ikutlah seleksi kampus itu tesnya wawancara dan tes kebahasaan kira-kira seperti itu. Ternyata lolos itu ada 3 pasang, jadi laki-laki perempuan, jadi ada 6 dari kampus saya Ada itu. 6. Awalnya puluhan yang daftar. Hmm. Kemudian masuk ke tes dari balainya, jadi di tes balai itu tes bahasa lagi, kebahasaan dan kesastraan, dan juga administratif. Administratif itu mulai dari kesehatan, CV, seperti itu. Dikumpulkan administrasi lah ya kayak. Kemudian ada membuat konten media gitu dalam 3 bahasa. Oh, Jadi oke. betul. Jadi dari 3 pasang itu, kemudian ternyata yang lolos 2 orang saja dari kampus saya. Jadi saya yang laki-laki dan adik kelas saya perempuan, seperti itu. Sehingga kami masuk dalam finalis 10 besar gitu. 10 pasang, jadi ada 20 orang laki-laki perempuan. Nah, saat itu ada senggang waktu seminggu, kemudian kita dikarantina sekitar 4 hari kalau tidak salah. Jadi di karantina itu kita mendapatkan materi ya, ujian wawancara juga dalam 3 bahasa, ada debat juga, ada uji kemahiran berbahasa Indonesia. Jadi itu seperti tes TOEFL atau IELTS. Hmm. Kemudian presentasi krida. Jadi krida itu seperti program apa sih yang kita lakukan ketika jadi duta. Seperti itu, Kak. Kemudian setelah 4 hari itu kita di hari
kelima libur untuk persiapan di malam puncak hari ke-6. Itu penentuan ya, terbaik 1, terbaik 2 sampai seterusnya. Nah, kebetulan waktu itu dia sampai terbaik 6 dan 1 juara favorit. Artinya ada 7 orang lah pemenang gitu ya kayak. Ada 3 pasang yang dia tidak mendapatkan semacam penghargaan lah seperti itu ya, tapi mereka tetap duta bahasa. Oh, begitu. Di malam betul. Jadi di malam puncak itu kami diberikan pertanyaan mulai dari 20 besar itu, Kak. Diberikan pertanyaan sampai kemudian dapat 6 besar. Kemudian setelah 6 besar itu 3 besar. Nah, di 20 besar itu pertanyaannya pertanyaan biasa ya, kayak maksudnya pertanyaan dari sesama peserta gitu. Kemudian di 6 besar itu sudah dewan juri yang bertanya. Nah, di 3 besar itu dewan juri